Seperti yang kita ketahui bersama, Iran secara brutal menyerang Israel. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sepertinya Israel ini menarik diri gitu, seperti diam, seperti takut gitu menyerang Iran? Apakah karena Iran punya senjata nuklir, makanya Israel seperti takut? Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya Iran, negara yang satu-satunya di negara di Timur Tengah yang mempunyai bom nuklir atau bom atom. Bagaimana kisahnya, bagaimana sejarahnya. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa Amerika dan Iran itu sedang tidak baik-baik saja. Mereka sekarang bermusuhan. Bagaimana ceritanya Iran itu punya bom nuklir atau bom atom, sementara mereka hubungan Amerika dengan Iran itu tidak baik-baik. Padahal kita tahu bersama bahwa yang mengontrol bom nuklir di dunia itu adalah Amerika dan sekutunya. Yang memberikan sanksi bom nuklir itu di seluruh dunia adalah Amerika. Sungguh tidak masuk akal ya. Amerika bermusuhan dengan Iran sementara Iran punya yang namanya bom nuklir. Lalu siapa di balik serangan antara Iran dengan Israel ini? Siapakah yang bermain? Apakah Amerika versus China seperti biasanya? Siapa dalang terbesar daripada penyerangan Iran dengan Israel ini? Kalau misalnya kita ambil dari sudut pandang geopolitik, apakah serangan Iran ini berpengaruh kepada harga IHSG atau harga-harga minyak di seluruh dunia? Siapa sebenarnya dalam semua ini? Apakah Amerika bermain secara halus atau China yang bermain secara halus? Siapa yang paling diuntungkan di serangan antara Iran dan Israel ini? Lalu bagaimana awal mula permusuhan antara Iran dengan Israel ini? Kalaupun terjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir, Indonesia di pihak mana? Apakah Indonesia tetap non-blok atau berpihak kepada Iran? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Selamat datang kembali di channel Revani Filosofi. Salah satu ketakutan terbesar Israel adalah menyerang balik Iran. Kenapa seperti itu? Karena Israel tahu betul bahwa Iran itu punya senjata pemusnah massal, punya senjata nuklir, punya bom atom. Dan ini yang paling ditakuti oleh Israel. Lalu bagaimana sejarahnya Iran itu punya senjata nuklir? Program nuklir Iran lahir pada akhir tahun 1950-an dengan latar belakang persahabatan antara AS dengan Iran. Jadi Iran menerima reaktor riset kecil dari Amerika Serikat di bawah program Atom for Peace. Apa itu arti daripada Atom for Peace? Tapi sebelumnya ya, AS dan Iran itu dulu masih besti-bestian gitu, masih dekat, masih sahabatan sebelum mereka ribut seperti sekarang ini. Tapi dulunya mereka itu besti-bestian, sahabatan gitu. Dan apa pengertian daripada Atom for Peace ini? Arti daripada Atom for Peace ini adalah dalam dunia nuklir saat ini, politik dunia harus ditangani secara diplomatis. Hal ini menyerukan transisi dari retorika agresif dan sifat suka saling perang ke perundingan dan perjanjian damai. Simpelnya gini, Wir. Kalau misalnya lu punya atom, punya bom atom maksudnya, lu punya nuklir gitu. Ya, kita punya sama-sama punya nuklir nih. Terus kita perang nih. Apakah ini rasional gitu? Jadi, kalau sudah sama-sama punya bom nuklir, maka perang itu bisa semakin ditekan gitu. Jadi bom nuklir itu sengaja diberikan oleh Amerika itu kepada Iran untuk apa? Untuk mencegah terjadinya konflik atau terjadinya perang dunia ketiga. Karena apa? Karena sama-sama punya nuklir. Jadi mereka punya perjanjian tersendiri. Walaupun perjanjian itu bisa aja dilanggarkan, tapi secara harafiah perjanjian daripada Atom Peace ini adalah untuk menjaga perdamaian dunia, untuk tidak saling serang gitu. Lalu apa perbedaan antara bom atom dengan nuklir? Melansir dari situs Different Between, bom atom hanya menggunakan fisi nuklir, sedangkan bom nuklir menggunakan fisi nuklir dan fusi nuklir. Itu dua hal yang berbeda ya, antara fisi dan fusi. Sehingga jika dilihat dari segi daya hancurnya, bom nuklir jauh lebih kuat berlipat-lipat daripada bom atom. Nah, sekarang kita akan bergeser sedikit ke perang atau konflik yang ada di Timur Tengah. Siapa sebenarnya yang diuntungkan daripada perang ini? Kalau menurut saya pribadi ya, sebuah perang itu ataupun konflik itu ataupun perang apapun itu pasti ada motif ekonominya. Jadi
tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia juga seperti itu. Sebelum terbentuknya Indonesia, dulu ada yang namanya kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Majapahit, Singosari, Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, dan lain sebagainya. Jadi ketika Kerajaan Majapahit menginvasi Sumatera misalnya, Singapura atau Filipina misalnya, buat apa coba mereka menginvasi capek-capek? Ya buat itu juga, duit juga, ujung-ujungnya duit juga, UUD juga gitu, ujung-ujungnya duit. Ya dengan cara apa? Dengan cara upeti itu kan kalau zaman sekarang ini ya pajak gitu. Jadi zaman dulu itu ada semacam upeti. Jadi kalau nggak mau bayar upeti kepada pihak yang menginvasi, pihak yang menang, maka akan dihancurkan itu kerajaannya. Jadi kalau misalnya kerajaannya nggak mau hancur, ya kasih upeti dong gitu. Mulai dari zaman dulu, tujuan daripada perang itu ya itu aja. Tujuannya atau motifnya itu aja apa? Duit gitu. Bentuknya aja yang beda seperti sekarang ini. Sekarang ini menggunakan senjata yang canggih-canggih gitu, tapi tujuannya atau motifnya tetap sama aja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa dalangnya, siapa yang bermain secara halus, siapa yang memperkersai perang antara Iran dengan Israel ini atau Palestina dengan Israel ini. Kalau saya perhatikan ya, kalau saya baca ya dari geopolitik ya, yang nggak jauh-jauh antara Amerika dengan China, mereka cuman mereka secara halus tidak menampakkan, karena perang itu tidak hanya perang fisik ya. Ada perang ekonomi, perang dagang, perang biologi, perang budaya gitu. Jadi ada bermacam-macam bentuk perang. Kalau saya melihat ya, China dan Amerika ini mereka memanfaatkan ini untuk apa? Untuk pendanaan gitu. Jadi biasanya nih yang lagi perang nih ya, antara Iran dengan Israel misalnya, kalau perang beneran gitu, terpaksa kan keluar duit. Jadi karena duitnya nggak tercukupi, duit mereka, duit negaranya nggak tercukupi, karena peralatan perang itu kan mahal-mahal, cok. Seperti alat-alat canggih gitu, rudal dan lain sebagainya. Itu kan mahal. Terpaksa orang itu minjem duit antara ke Amerika atau China. Jadi China itu mendanai gitu secara tidak langsung mendanai perang ini. Perang Dunia Kedua juga seperti itu kalau kita perhatikan ya. Kenapa Jerman itu terobsesi menginvasi Rusia? Ya karena apa? Karena SDA juga mau ngambil resort, mau ngambil minyak dan lain sebagainya. Itu apa? Itu semua duit juga kan. Jadi ujung-ujungnya duit juga. Semuanya tentang duit kalau apapun yang berbau perang itu. Kemungkinan besarnya di balik serangan antara Iran dengan Israel ini, saya melihat ada permainan antara China dengan Amerika. Buat apa ya? Seperti yang saya katakan tadi, itu yang pertama itu karena faktor ekonomi, yang kedua karena senjata gitu. Jadi Amerika adalah negara produksi senjata paling banyak di dunia. Jadi kalau misalnya senjatanya nggak kepakai sama orang gitu, nggak ada yang beli, ya berarti pabriknya bangkrut dong gitu. Ya brutal, tapi ya memang itu faktanya. Sama seperti perusahaan rokok misalnya. Rokok kan nggak baik ya, tapi tetap juga orang membutuhkannya. Perusahaannya juga tetap hidup kan, tetap berjalan gitu. Karena apa? Karena ada yang membutuhkan rokok gitu. Sama seperti pabrik senjata misalnya. Kenapa pabrik senjata ini masih berdiri, masih profit gitu? Karena apa? Karena ada yang membutuhkan gitu. Diciptakanlah semacam konflik kecil-kecilan secara halus gitu. Jadi sebenarnya intinya mereka juga senang kalau ada perang. Makanya jangan mau kita dibodoh-bodohin sama itu negara preman, yaitu Amerika, sama negara sontoloyo yaitu China. Jadi jangan kita mau dibodoh-bodohin sama orang itu, karena mereka juga di otaknya juga duit semua gitu. Kalau saya menganalisis ya, Amerika itu sengaja menumbalkan Israel, Palestina dan Iran gitu. Jadi China dan Amerika itu sengaja bermain gitu. Dengan apa? Dengan lahan perangnya itu jauh dari negara mereka sendiri. Jadi Amerika itu ciri khasnya kalau misalnya melakukan konflik atau melakukan perang itu jauh dari negaranya, seperti Vietnam. Jauh kan dari Amerika itu, kalau misalnya dia perang itu nggak mau deket-deket rumahnya gitu. Pokoknya di lewat pagar rumahnya gitu. Biar apa? Biar terjadi keamanan juga. Jadi mereka itu sebenarnya orang yang ya pokoknya orang yang preman-preman lah gitu. Gimana biar orang lain ribut mulu gitu. Jadi Cina juga seperti itu, nggak mau dia konflik di daerah China. Mereka mengambil konflik di jauh dari China. Lalu apa hubungannya konflik ini dengan harga minyak? Ya lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, ada yang diuntungkan, yaitu Rusia. Kenapa Rusia diuntungkan? Karena Rusia ya kipas-kipas duit gitu. Ada konflik nih, berarti harga minyak naik gitu.
Selain harga minyak, IHSG juga akan merah gitu. Jadi kalau misalnya IHSG ini merah, yang diuntungkan siapa? Investor gitu. Apalagi trader gitu. Kalau misalnya IHSG merah, berarti waktunya untuk serok gitu. Karena investor juga berpikir nanti juga bullish lagi gitu. Ya udah kita sekarang waktunya beli gitu. Nanti juga membaik lagi perangnya gitu. Kalau terjadi konflik perang itu biasanya coba perhatikan. IHSG itu pasti merah sebentar, terus nanti bullish lagi atau balik lagi ke semula. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit juga gitu. Investor dapat duit gitu. Amerika dapat duit, China dapat duit, Rusia dapat duit. Cuman Iran dan Israel lah yang ditumbalkan atau Palestina yang ditumbangkan. Jadi benar kata pepatah yang mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara gitu. Jadi orang lain yang perang, terus orang lain juga yang dapat duit gitu, dapat fulus gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing ya, kembali ke negara masing-masing. Kalau misalnya kenapa orang itu mau melakukan seperti itu, apakah mereka tahu, apakah Iran itu tahu politik Amerika China seperti itu? Mereka juga tahu ya, tapi itulah keputusan mereka sendiri, keputusan negaranya mereka sendiri, bukan keputusan kita, bukan ranah kita untuk ke situ. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Indonesia akan ikut kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga antara Iran dengan Israel? Apakah kita berada di pihak Iran? Nanti saya akan sambung di next video ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohin. Saya Ray Pagni, salam rasional.